Baik, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menjalankan program Tuhan, mari kita bersama dulu berdoa kepada Bapa dan Tuhan Surga. Terima kasih atas kesempatan yang memberi kami Tuhan, sehingga berdoa berada di tempat ini dan untuk apa yang kita lakukan Tuhan, kami akan menjalankan sampai dengan bersama. Tuhan tolong kami biar firman dan berkata bagi kami. Tuhan Yesus, yang mendapat bersama kami. Kami sudah melewati firman ini, Tuhan, dan berdoa dan menunjukkan firman ini dalam nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang masih dalam kita Yesus Kristus, mari kita membuka bersama dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 15. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain uang dan minyak orang. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan itulah orang tidak menyalakan berita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Kita berbicara tentang menjadi garam dunia. Ini mengacu pada panggilan dan menjadi peluang positif di dunia, menjadikan kehidupan orang yang lebih baik dengan nilai-nilai dan ajaran yang baik. Sebagaimana garam yang memberi rasa pada makanan, kita diharapkan memberi rasa yang positif dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menjadikan hidup ini seperti rasa yang berdampak positif, sehingga dapat mengubah sikap orang yang awalnya buruk sehingga berubah menjadi orang yang lebih baik. Tema yang saya berikan pada kitab Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 19, temanya saya berikan pribadi yang menjadi garam dalam dunia. Pribadi yang menjadi garam dalam dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia harus memberi rasa berupa pengaruh yang baik bagi sesama manusia. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Dalam pembacaan firman ini, Matius pasal 5 ayat 13 di sini saya menemukan ada 4 cara kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Cara yang pertama, untuk menyebarkan cinta kasih. Untuk menyebarkan cinta kasih, artinya apa? Artinya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, garam dan terang dunia adalah untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama kita. Kita harus sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketiga, kita berada di tempat, berada di situasi, berada di suatu tempat di mana kita berada. Jangan lupa bahwa kita harus menyebarkan cinta kasih. Sebagai orang yang percaya pada umat kebenaran Allah, mari kita menyebarkan cinta kasih kepada sesama kita. Kita harus berbahasa dengan baik. Kita harus memberi rasa yang positif, melewati cinta kasih, menyebarkan cinta kasih. Cara yang kedua adalah menegur atau mengingatkan seseorang yang membuat kesalahan. Kita harus menegur dan kita harus memperingati seseorang yang membuat kesalahan. Ketika kita sudah mengetahui seseorang itu telah berbuat salah, maka kita menegur dan kita mengingatkan dengan cara kita menasihati dengan kemudian, bukan bahwa kita membawanya ke tempat yang salah. Menegur dan memperingati seseorang yang membuat kesalahan artinya apa? Artinya teguran ini bukanlah teguran di mana kita mau menunjukkan dan menyalahkan seseorang yang membuat salah itu,
Tetapi kita lebih ke arah menasihati dia mengingatkan seorang yang salah. Iya, tapi itu sudah kita dinasihkan. Kita Yesus Kristus, ketika kita semua tahu bahwa kesalahan itu ada pada dirimu, mari kita menyambut dengan baik-baik dan mari kita menyatunya dengan baik-baik serta menasihatinya dan menggunakan kebutuhan supaya keadaan dan supaya situasi yang buruk tidak akan terjadi. Saya mengucapkan ilustrasi di tempat pelayanan saya atau di tempat di mana saya tinggal. Saya selalu mendapatkan anak-anak dan orang nakal dari anak-anak yang selalu melawan orang tua, bahkan anak-anak yang sering mengambil sesuatu yang bukan hak milik mereka. Situ saya menurut dan saya mengingat mereka bahwa yang melakukanlah hal yang tidak sesuai dengan kehidupan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Dan anak-anak kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sebagai anak-anak sekolah yang kita harus menjadi dengan Tuhan ini. Dan kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tidak boleh menunjukkan di depan diri kita kalau mari kita dikasih, mari kita meminta kepada yang sulit. Di situ saya mengingat mereka dan puji Tuhan sekarang mereka sudah tidak melakukan hal yang sama, dan saya bersyukur saya boleh menegur mereka dan memperingatkan mereka dan menjadi dari apa yang saya menuduh mereka atau saya mengajarkan kepada mereka. Itulah cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, di sini cara yang ketiga adalah tidak menghakimi orang lain. Ya, tidak menghakimi orang lain. Artinya apa? Sebagai orang Kristen, sebagai jalan dan peran dunia adalah kita tidak boleh sebenarnya menghakimi orang lain apabila ada seseorang yang salah dan terlibat dalam suatu kehidupan, maka sebaiknya kita berusaha untuk menasihati mereka secara baik-baik dan bukannya malah menyudutkan mereka. Iya, seperti itu sudah terjadi pada Yesus Kristus ketika ada seseorang atau ada beberapa orang yang memiliki suatu masalah dan keributan, maka kemudian janganlah kita langsung mengakhiri orang itu, tetapi mari kita cari dulu dan kita cari sumber masalah itu supaya kita tidak salah menghakimi orang itu. Maka itu saudara-saudara yang dikatakan oleh Yesus Kristus, cara yang keempat adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan artinya sebagai jalan dan terang dunia sebaiknya kita bisa memancarkan cinta kasih Tuhan dengan menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Dan dengan begitu maka orang lain sekitar kita bisa melihat pancaran cinta kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Ya. Ketika kita menunjukkan teladan kita, ketika kita menunjukkan sikap sukacita yang baik, orang itu akan mempelajari dan hidup kita, bagaimana cara teladan kita kepada sesamanya, bagaimana cara berbicara kita kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, adik-adik, orang di sekitar kita. Di situ pasti ada yang mempelajari dari sifat dari karakter Tuhan yang kita sudah pelajari dan sudah kita berikan kepada mereka. Seturut dengan Tuhan, kita sebagai jalan dan kita sebagai terang dunia, mari kita menunjukkan teladan yang baik, mari kita menunjukkan sifat kita yang baik, mari kita tunjukkan kesabaran kita terhadap orang, terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, mari kita menjadikan teladan yang baik kita sebagai jalan dan sebagai terang dunia. Karena kita saat punya Tuhan, karena kita dalam orang itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan rasa positif kita kepada sesama. Nah, kita lihat dari cara yang pertama yaitu untuk menyebabkan cinta kasih. Ya, untuk menyebabkan cinta kasih adalah cara yang pertama. Cara kedua menuntut atau memperingatkan seseorang yang membuat kesalahan. Cara kedua dan cara yang ketiga tidak menghakimi orang lain. Itulah cara ketiga dan cara yang keempat hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
baik dari kedudukan untuk kita semua di samping yang mendengar pendapat yang memiliki pendapat yang mendengar dan dilakukannya dalam hidup mereka. Biarlah terus mempunyai firman yang akan mendapatkan kebenaran lagi kepada kita ini saudara-saudara yang sudah dilakukan ini baik-baik. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendapatkan sebuah kebenaran Tuhan, dan biarlah apa yang ini dan apa yang akan menunjukkan dan belajar bersama-sama Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah berdoa dan kiranya dan sudah selesai menceritakan tentang ini Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berdoa dan hanya di dalam Yesus.